Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang sudut. Video ini merupakan video bagian pertama dari bab 9 tentang garis dan sudut. Hal yang pertama kali harus kalian ketahui ketika mempelajari tentang sudut adalah pengertian sudut. Sudut adalah ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Kalau kalian lihat di sini, dua buah ruas garis tersebut adalah kaki sudut. Kalian bisa lihat ada dua buah kaki sudut yang saling berpotongan. Lalu selanjutnya yang kalian harus ketahui adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik perpotongan kedua kaki sudut yang biasanya ditulis dengan titik O atau bisa juga huruf lain. Nah, besar sudut biasanya dinyatakan dalam derajat. Contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, bahwa di gambar sebuah sudut itu bertuliskan 60 derajat, artinya besarnya 60 derajat. Jadi derajat merupakan satuan yang paling sering dipakai untuk menyatakan ukuran sudut. Nah, biasanya gambar sudut sendiri dinyatakan lebih jelas seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ada sebuah sudut yang biasa diberi nama sudut ABC yang terdiri dari dua ruas garis yang disebut sinar BA dan sinar BC. Jadi ada beberapa istilah tentang garis, ada yang disebut ruas garis, ada juga yang disebut dengan sinar garis. Nah, garis akan kita pelajari lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah cara memberi nama sudut. Contohnya seperti ini. Kalian pasti bingung cara menamainya. Gampang saja. Caranya adalah dengan menyebutkan titik-titik yang dilalui oleh sudut tersebut. Contohnya, sudut ini bisa diberi nama sudut AOB atau sudut BOA. Begitu pula dengan sudut yang ini. Kira-kira kalian bisa memberi nama apa ya? Ya, sudut LMK atau sudut KML. Nah, sekarang sudut yang ketiga. Bisakah kalian memberi nama sudutnya? Ya, nama sudutnya adalah sudut EFD atau sudut DFE. Sangat mudah ya untuk memberi nama sebuah sudut. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menggambar sudut? Sebelum kita menggambar, ada baiknya kita kenali dahulu alat-alat yang dibutuhkan untuk menggambar sebuah sudut. Yang pertama, penggaris. Pastikan penggarisnya tidak bergerigi, artinya ujung-ujungnya tidak cacat. Biasanya penggaris yang bagus itu adalah penggaris yang terbuat dari bahan besi. Dan yang selanjutnya adalah busur. Kalian pasti pernah melihat busur secara langsung ketika kalian SD. Nah, untuk lebih jelasnya, busur terdiri dari 3 bagian. Yang pertama garis bawah. Biasanya ini adalah garis horizontal. Lalu ada titik pusat busur dan juga ada skala busur. Kalian bisa lihat ada 2 skala busur. Yang pertama skala yang merah dan yang kedua skala yang biru. Skala yang merah itu untuk mengukur sudut yang datangnya dari sebelah kanan ke kiri. Sedangkan skala yang biru itu untuk mengukur sudut yang datang dari kiri ke kanan. Jadi beda skala, beda juga fungsinya. Nah, untuk lebih jelas kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, jadi ada 4 langkah yang digunakan untuk menggambar sudut. Yang pertama, kita harus membuat sebuah garis yang ujungnya dibuat titik simpul. Jadi seperti ini ya. Lalu kalian letakkan titik simpul itu dekat kepada titik pusat busur. Setelah itu kalian tentukan mau berapa derajat sudut yang mau kalian buat. Misalnya contohnya 40.
kalian buat sebuah titik di tanda 40 kalau mau sudutnya datang dari sebelah kiri. Lalu setelah itu lepaskan busurnya, lalu dari titik simpul ke titik yang 40 derajat itu kalian bisa tarik sebuah garis. Jadilah sudut yang besarnya adalah 40 derajat. Nah, sekarang bagaimana sih caranya mengukur sebuah sudut? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tempatkan pusat busur derajat pada titik sudut yang akan diukur. Contohnya seperti ini ya. Jadi pusat busur itu tepat berada di titik A. Setelah itu tempatkan salah satu kaki sudutnya pada 0 derajat. Nah, karena di sini sudutnya datang dari kiri ke kanan, maka dari itu angka 0 ditempatkan pada ruas garis B. Ruas garis AB maksudnya, seperti yang tertera di layar. Nah, setelah itu bacalah angka pada busur derajat yang dilalui oleh kaki sudut yang lain. Nah, kita lihat di sini kaki sudut yang lain yaitu kaki sudut AC itu menunjukkan angka 60 derajat. Nah, angka inilah yang merupakan besar sudut tersebut. Jadi kesimpulannya, besar sudut dari sudut yang tertera di layar adalah 60 derajat. Selanjutnya, yang harus kita pelajari adalah jenis-jenis sudut. Sudut terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Selanjutnya adalah sudut siku-siku. Kalian pasti sudah tahu bahwa sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat. Lalu sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Dan yang keempat, sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut refleks. Sudut refleksi maksud saya adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat. Nah, biasanya sudut ini adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Sekarang kita masuk ke materi hubungan antar sudut. Ada 3 hubungan antar sudut. Yang pertama adalah dua sudut saling berpelurus. Nah, apa sih maksudnya? Kita amati gambar yang ada di layar. Di sini kalian bisa lihat ada 2 buah sudut yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Nah, inilah yang disebut dengan 2 sudut saling berpelurus. Nah, kalau misalnya kita ubah menjadi bentuk umum, bentuknya seperti ini. Jadi sudut X ditambahkan dengan sudut Y. Jika saling berpelurus, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, dengan begini kita bisa menyatakan bahwa sudut X merupakan pelurus dari sudut Y. Dan sudut Y merupakan pelurus dari sudut X. Karena mereka berdua saling membentuk sudut pelurus yaitu 180 derajat. Jadi kesimpulannya, dua sudut dikatakan saling berpelurus jika kedua sudut itu berjumlah 180 derajat. Nah, kata saling berpelurus ini biasa juga disebut dengan bersuplemen. Nah, hubungan antar sudut yang kedua adalah dua sudut saling berpenyiku. Sepertinya kalian sudah ada bayangan ya. Jadi ketika dua buah sudut dijumlahkan dan hasilnya 90 derajat, maka kedua sudut tersebut saling berpenyiku. Artinya mereka saling membentuk 90 derajat.
Nah, kalau saya ubah menjadi bentuk umum seperti ini. Jadi, X ditambah Y sama dengan 90 derajat. Oleh karena itu, dua sudut tersebut saling berpenyiku dan sudut X merupakan penyiku sudut Y dan sudut Y merupakan penyiku sudut X. Dengan demikian, kesimpulannya adalah dua sudut dikatakan saling berpenyiku jika kedua sudut itu berjumlah 90 derajat. Nah, kata saling berpenyiku ini biasa juga disebut dengan berkomplement. Hubungan antar sudut yang ketiga adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Contohnya adalah seperti ini. Kalian bisa lihat sebuah sudut yang dinamai AOC mempunyai besar sudut 35 derajat. Nah, sudut yang bertolak belakang itu adalah sudut yang ada di depannya, seperti ini. Nah, ternyata besar sudutnya sama. Lalu bagaimana kalau kita hitung bagian yang kosong, yaitu sudut BOC dan sudut AOD? Nah, kita ambil aja yang paling gampang, yaitu yang sebelah kanan, sudut BOC. Nah, kalau kita lihat, 35 dengan sudut yang kosong itu saling berpelurus. Jadi kita pakai rumus yang sebelumnya aja. Jadi 35 ditambah sudut BOC jumlahnya harus 180 derajat. Nah, jadi besar sudutnya 145 derajat. Nah, sudut yang di sebelah kirinya saya coba ukur menggunakan busur dan ternyata besar sudutnya sama, yaitu 145 derajat. Jadi kesimpulannya sudut AOB sama dengan sudut AOC maksud saya sama dengan sudut BOD, yaitu 35 derajat. Lalu sudut AOD itu sama dengan sudut COB, yaitu 145 derajat. Dan kalau saya ubah ke bentuk umum menjadi seperti ini. Sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Jadi kesimpulannya, dua buah sudut yang bertolak belakang adalah sama besar. Nah, untuk bisa memahami lebih dalam tentang hubungan antar sudut ini, yuk kita pelajari contoh-contoh soalnya. Contoh yang pertama, perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X, lalu tentukan besar pelurus sudut PRS, dan tentukan besar pelurus sudut QRS. Nah, untuk menentukan nilai X, kita lihat dahulu sudut yang satu dengan sudut yang lain hubungannya apa. Nah, ternyata mereka itu saling berpelurus, sehingga saya jumlahkan hasilnya harus 180 derajat. Nah, lalu saya masukkan data-data yang ada di soal sehingga menjadi seperti ini. Nah, karena 3X dan 5X sesuku, maka saya gabungkan. Lalu saya cari X-nya dengan cara memindahkan 20 ke kanan menjadi 160, lalu saya pindahkan 8 ke kanan dengan cara dibagi sehingga X-nya adalah 20. Nah, kalau sudah, kita cari pelurus dari sudut PRS. Nah, ternyata pelurusnya adalah sudut QRS. Nah, sudut QRS kita lihat di layar, besarnya adalah 5X plus 20. Jadi kita ganti X-nya dengan 20, sehingga besar sudutnya adalah 120 derajat. Nah, selanjutnya, untuk menentukan besar pelurus QRS, kita harus tahu dulu sudut yang mana sih yang merupakan pelurus sudut QRS. Nah, ternyata pelurusnya adalah sudut PRS. Nah, kalau kita amati di layar, sudut PRS itu besarnya 3X. Jadi X-nya kita ganti dengan 20, sehingga sudut pelurusnya adalah 60 derajat. Nah, itu merupakan contoh hubungan antar sudut yang berhubungan dengan dua sudut yang saling bersuplemen. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai P
besar sudut AOC, dan besar sudut BOD. Nah, dari gambarnya saja kalian sudah pasti tahu bahwa untuk menentukan nilai P, kalian menggunakan konsep sudut yang saling bertolak belakang. Di sini, untuk mencari nilai P, saya asumsikan sudut AOB sama dengan sudut COD. Lalu saya masukkan data-datanya, lalu saya simpulkan bahwa nilai P adalah 15 derajat dengan cara membagi 45 derajat dengan 3. Nah, kalau sudah, sekarang kita tentukan besar sudut AOC. Nah, kalau kita amati besar sudut AOC, kalau kita jumlahkan dengan 45, hasilnya akan saling berpelurus, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Nah, untuk mencari sudut AOC, kita pindahkan 45 derajat ke kanan, sehingga kesimpulannya besar sudut AOC adalah 135 derajat. Nah, dan untuk menentukan besar sudut BOD, kita amati lagi gambar tersebut. Nah, kita lihat bahwa sudut BOD bertolak belakang dengan sudut AOC yang sudah kita ketahui. Jadi kita bisa tulis sudut BOD sama dengan sudut AOC. Dan sudut AOC kita sudah tahu besarnya 135 derajat. Jadi kesimpulannya besar sudut BOD adalah 135 derajat. Materi sudah selesai. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, jangan lupa ya kerjakan latihan soal yang sudah saya berikan. Semoga materi yang hari ini saya jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.